Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Vicky Prayudha. Di channel kali ini saya kembali mereview sebuah konten lagi ya teman. Ya ini saya mau mereview konten CC206V5 by Exclusive Content ya. Bener V5 nggak sih? Kalau salah ya nanti diralat saja ya teman. Soalnya setahu ini update V5 ya, di Gmail itu tulisannya V5 teman. Oke, tanpa banyak basa-basi, tanpa banyak yapping, kita langsung saja ke Ralliart teman-teman. Kita lihat dulu di Ralliart seperti apa. Dia ada di paling bawah ya teman-teman. X ini dia X GECM20 EMP CC206V4. Tapi kalau di sini tulisannya V4, di Gmail tulisannya V5. Yang benar yang mana teman-teman ya? Oke, ini dia untuk tampilan di Ralliart dari CC206 by Exclusive Content, dan ini tampilan dari logo panah CC206 1301 di Indo CNG. Waduh, masih era lama banget ini ya, masih era depo CNG teman-teman. Dan ini dia di Ralliart, dia tampilannya logo panah ya. Nanti di Surveyor ada script ganti livery kok, sama ganti plat nomor. Oke, mungkin untuk di Ralliart gini saja teman, kita review lengkapnya di bagian Surveyor saja sama bagian mode dinas. Oke, kita lanjut ke Surveyor dulu. Oke, jadi ini dia CC206 by Exclusive Content ya teman. Ini saya nggak langsung ke mode dinas karena di Surveyor itu masih ada script teman-teman ya. Jadi ini CC206 Exclusive Content ini AIO ya teman-teman, all-in-one, yaitu yang dimana itu kalau nggak salah itu dalam satu add-on itu sudah meliputi banyak script ya teman-teman, script ganti livery dan lain-lain lah. Oke, kita langsung saja ke script motor surveyornya. Kita klik tanda tanya di sini, kita pencet logonya, dan ini dia ada livery model. Ini ada plat nomor dari berbagai depo di Jawa ya teman. Wah, ada CN, ada BD, ada JPN, ada PWT, ada SMC, ada YK, ada SDT, terus BD, CN, JPN lagi, terus YK, SDT lagi, ada KPT juga ya teman. Jadi ini sudah dari Jawa hingga Sumatera. Saya mau memakai 1335 saja ya teman, karena itu lokomotif favorit saya. Dan ini ada custom livery setup. Jadi ini ada hood, livery all fresh. Ya ini ya livery all fresh yang ini ya teman. Livery KI depo CN. Nah ini untuk livery KI depo CN ya. Jadi dia berbagai depo itu kayaknya berbeda-beda sih. Ada livery KI depo JPN. Dan untuk JPN itu jadi dia dari setiap depo itu beda-beda ya teman. Ini ada livery KI stiker Nataru BD. Ini stiker lama ya, stiker Nataru BD. Kemudian ini ada KI depo BD. Depo BD itu di bagian kanannya itu kayak lebih jumbo gitu ya logo KI nya teman. Ini ada KI depo PWT. PWT sama BD sama-sama jumbo ya di bagian samping logo KI nya. Kemudian ada tadi mana SKI depo SDT. Nah ini ciri khas SDT ya teman, kotor. Kemudian ada SMC, kemudian ada YK. YK logo depannya kecil, sampingnya jumbo. Ada Hype Trip, ini livery Pama ya, livery Taksaka. Apa sih? Taksaka kan ada Hype Trip juga ya. Kemudian ini ada livery HUT78. Ini livery lama ya teman ya. Kemudian ini ada livery Depo KPT. Depo KPT logo jumbo ya depannya. Dan ada KPT Fresh. KPT Fresh. Wih keren ya. Dia fresh tampilan liverynya teman. Dan ada logo lama SDT. Wih keren ya tampilan logo lama. Buat kalian yang suka-suka dinas alt ya. Jadi nggak usah capek-capek ngereskin teman-teman, semua livery sudah ada di sini.
dan di sini tuh banyak dan nggak mungkin saya review satu-satu ya. Oke, mungkin saya memakai ini teman-teman. Oh, saya pakai ini aja, Depo SDT. Nah, oke, loh, SDT yang fresh mana ini? SDT fresh. Nah, ini dia. Oke, ini untuk tampilan ini ya, skinnya. Dan ini ada elemen cohanger, ini bisa merah, bisa hitam, dan bisa buluk. Dan saya gunakan yang buluk aja, keren sih. Dan ada underframe model biasa. Underframe tuh kalian perhatiin ya, ini underframe yang model buluk dan biasa. Jadi pilihannya cuma dua ya, buluk sama biasa. Jadi kita pakai yang biasa saja. Ini delivery model mesin, ada delivery model biasa, model buluk, terus biasa. Jadi pilihannya cuma dua. Saya pakai yang biasa aja saya teman-teman. Dan ini ada livery bogi, warna bogi, ada yang buluk, ada yang biasa, ada yang buluk, ada yang biasa. Kita pakai yang biasa. Jadi ini kan skinnya fresh ya teman-teman. Nah ini dia 1335. Karena tampilan livery 1335 itu dia fresh teman-teman, kayak logonya itu membedakan sendiri ya, warna dari logo KAI nya sama warna bagian bodi sampingnya itu membedakan sendiri. Oke, jadi kita langsung saja ke mode dinas, kita review saja dalamnya. Oke, ini dia untuk tampilan di mode dinas, dan bisa kalian lihat ini gagah sekali ya teman-teman untuk liverynya. Saya dalam 1335 Depo Indo SDT ya. Jadi kalian mau pakai livery itu sesuka hati kalian, mau sesuai dengan 1301, 1302 dan sebagainya, itu terserah kalian ya, sesuai selera kalian. Yang kalian punya log valve C6 berapa itu kalian bisa custom sendiri ya teman. Pokoknya ini CC26 sudah IEO ya, dengan harga 50.000 kalian sudah mendapatkan CC26 IEO yang menurutku sangat worth it. Dan ini juga ringan ya di Android. Nih kalian bisa lihat nih, ringan ya, nggak ada ngeframe. Kalau patah-patah mungkin ya dari TSA nya karena ini game tua. Oke, tanpa basa-basi, bentar, ini eksterior belum saya review seutuhnya. Dan ini ada di bagian atap mesinnya, kelihatan fresh tapi ada setengah gosong-gosongnya gitu ya teman. Ini bagian depannya fresh ya. Dan ini bagian boginya tuh, bisa kalian lihat ya, boginya. Ini bagian bogi sebelah kiri, dan kita coba lihat bogi sebelah kanan. Nah, ini dia bogi sebelah kanan seperti ini teman-teman ya. Oke, ada stiker-stiker itu di bagian tangga. Untuk tampilan cohangernya ada tulisan BCE, ACT, MRE, MRE, ACT, BP, BCE itu. Ini untuk lampunya, wih lampunya keren ya teman-teman, kayak ada, wih keren sih. Oke, kita tanpa basa-basi langsung saja review scriptnya ya teman-teman. Oke, untuk yang pertama ini ada fog lamp setting. Ini ada fog lamp, ini untuk lampu ini ya. Oke, kita matikan saja. Ini untuk bagian belakang ya, nih sama aja ya. Dan mana ada Windows, ini Windows kabin A, itu jendela di sini teman ya, tuh. Nah itu jendelanya bisa kalian buka. Dan ini sebelah kiri bagian asisten masinis. Nah udah itu dia ya teman-teman, sama aja untuk jendela. Kemudian ini ada sambung rantai, tuh sambung rantai di bagian cohanger tuh, bisa kalian lihat ya, ada perubahan tuh teman-teman. Jadi ini kayak kalau kalian menyambung ke kereta itu, ke rangkaian atau gerbong lah, tuh rantainya bisa di ini disambungin ya. Kemudian ada wiper A sama wiper B nyala ya. Oke, kita hentikan wipernya, kita pasin ke tengah dulu teman. Nah, kemudian ada driver masinis, dan ini dia masinis dan asisten masinisnya, dia memakai baju hitam ya teman. Oke, kita lanjut scroll lagi.
Dan ini kabin B ya. Oh, kabin B ini scriptnya sama semua ya teman. Oke, kita langsung saja lanjut ke script ini. Light signal, mana light signal kabin A? Kita review light signalnya di kabin A saja ya. Ini ada light signalnya teman-teman. Nah ini dia, ini ada semboyannya, nyala semua ya, berfungsi dengan normal. Oke, kita nyalakan semboyan 20 saja. Dan ini lanjut review 921. Dan ini 921 signal front, right, left, kanan kiri. Nah aman, kita pas 921 nya. Kemudian radio lokomotif, waduh, radio lokomotifnya bunyi sampai luar ya teman. Bisa kita matikan nggak? Masih bunyi teman-teman dia. Bentar, agak kita kecilin aja ya, soalnya suara radio lokomotifnya keras teman-teman. Dan ini ya, lanjut kita ada juru langsir 1. Juru langsir 1 mana? Oh ini dia. Juru langsir 2 sebelah sana. Juru langsir 3, juru langsir 4. Oh itu juru langsir 4 ya, jadi dia ada di kanan kiri di tempat yang sama. Kemudian ada script lokomotif, ada AC. Nih AC, ada spion. Wih keren ya, jadi kayak C6 Sumatera teman-teman, pakai spion dan AC. Kemudian ada tangga pitch 2. Aduh, kepencet tralis lagi. Aduh. Nah ini ada tangga pitch 2. Tangga pitch 2 itu di sini teman, di sebelahnya tangga ini, yang bagian mesin tuh. Selanjutnya tuh perubahannya di tangga pitch 2 ya. Nah ini ada tralis ya, tralis 1 di samping saja. Ini tralis 2, tralis 3, tralis 4, dan tralis cuma 4 ya. Ada selang versi 1, selangnya ini versi ini rantai. Bentar, ini ada selang versi 1. Oh, perubahannya di sini teman. Ini ada selang versi 1, selang versi 2, versi 1, versi 2. Nah ini kita pakai ini aja, pakai ya. Nah, pakai yang ini teman-teman. Bentar, kepencet tralis lagi. Kita pakai selang versi yang ini aja ya. Kemudian ada rantai. Nah, ini rantai U. Oh rantai U melengkung ya teman-teman. Di sini rantai yang biasa, di sini rantai U. Kita pakai yang biasa saja. Nah ini ada corong. Ini ada corong. Oh ini yang di Sumatera teman, yang sisa dendam 1517 kalau nggak salah. Yang klaksonnya itu sebelahnya Nathan K1L dan yang sebelahnya sini Waplo A2. Jadi perpaduan antara suling Sumatera dan suling khas Jawa. Oke, dalam kita pakai yang versi 1 saja. Kurang lebih skrip seperti itu. Tanpa lama-lama kita langsung saja masuk di mode cabin. Nah ini dia untuk kabinnya. Dan ini sudah cakep ya, untuk kabinnya sudah lengkap komponennya teman-teman. Dan kalian lihat ya, tadi itu di luar itu kan kita aktifin masinis, dan di kabin itu enggak ada teman, karena eksterior sama kabin ini misah ya. Itu karena ada kasus kemarin sejalan eksklusif itu interior sama eksteriornya itu nyatu. Dia pas belok tuasnya ngambang teman-teman. Saya nggak tahu lagi sih TSA ini gimana ya, game aneh emang. Cuman di TSA loh kasus-kasus ngambang seperti ini. Kayak beberapa di kasus akan dikiras yang 018318 dan 8916 9510. Itu kemarin saya lihat review di teman saya itu ngambang juga teman-teman, karena dia interiornya nyatu. Dan ini menurut saya juga nggak jadi pengaruh dinas juga sih, nggak mengganggu kalian dinas juga. Oke lah, kita langsung saja review untuk bagian interiornya. Bentar, kita aktifin gamepad dulu. Saya sabar ya teman. Oke, aktifin gamepad. Saya gamepad belum memakai yang mod ya. Oke. Oh ini tampilan kursinya ya, ini dia. Dan ini interiornya sudah masuk ke detail ya. Oke.
Ini ada buat lampu baca, itu ada kipas ya, ada kipas. Terus di atas ada ini visor buat menghalang sinar matahari. Aduh, tipe lagi. Nah, ini dia kipas, dan ini ada lampu baca juga. Ini ada jendelanya, itu bagian pintunya, dan ini bagian belakangnya. Jadi ada pertuas pertombolan untuk mengaktifkan ini, untuk bagian yang untuk start itu saja dalamnya. Oke. Dan untuk di sini ada logo track ya, kemudian ada ini daftar channel radio lokomotif, kebaca juga. Ini ada radio lokomotif, ada WM nya eksklusif ya, dan ada aparat. Dan itu yang hitam apa itu saya nggak tahu teman-teman ya, apa itu yang hitam. Oke, ini ada LED speedometer di CC26 ya, jadi dia pakai layar komputer, kayak komputer monitor, ini layar komputer ya. Dan ini ngitung ya GPS nya, GPS display nya ngitung teman-teman. Dan ini ada CCTV ya, CCTV yang pasti itu ada di semua lokomotif ya sekarang. Kemudian ada ini kabel nyambung, ini apa ini yang depan, ini kabel CCTV buat mantau depan itu mungkin teman-teman. Dan ini tuas juga sudah bergerak ya. Oke, kita tempatkan di sini saja yang pas. Kita coba cek di bagian LH nya, di bagian kabin 2 nya apakah ngepak. Aman ya teman-teman. Bagian kabin 2 biasanya ada beberapa add-on yang dibalik ke kabin 2 itu ngebug. Ini enggak teman-teman, ini aman. Oke, kita ke kabin 1 lagi. Oke, ini untuk tuas bergerak. Ini ya untuk tuas throttle, tuas rem rangkaian, tuas rem lokomotif. Nah, ini dia. Dan untuk S35 sama engine sound kalian bisa dengar sendiri. Dan S35 ini sudah saya ganti ya teman, karena saya kurang terlalu suka sama S35 bawaan. Oke, kita coba maju menggunakan add-on ini ya, apakah benar tuasnya sudah tidak ngambang teman-teman pas belok. Kita cek. Dan jujur kalian bisa dengar sendiri ya. Wih, jenjangnya garang teman-teman ya. Wih, garang banget teman-teman jenjangnya. Oke, aman, ternyata sudah tidak ngambang ya teman-teman. Jadi ini benar sudah tidak ngambang ya untuk pertuasan. Oh, ada satu yang belum saya review teman, lupa ya. Ini teman-teman, night mode. Kita cek night mode karena kabinnya misah. Apakah ada night mode nya? Kita ubah ke malam. Dan ini dia untuk night mode ya teman, keren, gak terlalu terang-terang banget juga gak terlalu gelap, pas untuk cahayanya. Kita cek lampunya juga cerah ya teman. Coba kita cek keluar. Oke, untuk lampunya keren ya pencahayaannya. Jadi kita ubah ke siang lagi teman-teman ya, kita ubah ke siang lagi. Oke, mungkin cukup sekian untuk review saya dalam eksklusif ini dari saya. Untuk tanggapan saya ini sudah keren, sudah detail buat kalian pengguna TSA ya. Add-onnya juga ringan, nggak terlalu berat. Buat kalian yang mau beli, nanti saya linknya saya taruh di deskripsi ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk review konten by eksklusif kali ini. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf, jika ada salah kata saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.